Saya tumbuh besar di istana. Akibat peristiwa politik tahun 65, saya tidak bisa melanjutkan sekolah, dan tentu saja karena ayah saya dilengsarkan, hidup sebagai rakyat biasa. Masa itu memang masa sulit bagi kami. Tetapi akhirnya begitulah yang seperti saya katakan, roda berputar. Sejarah memanggil saya untuk pertama kali menjadi anggota DPR RI sampai 3 periode, terpotong 2 tahun karena lalu menjadi wakil presiden, dan setelah itu menjadi presiden kelima Republik Indonesia. Sejarawan, Soekarno memang dilengsarkan. Sumber berita dari cnnindonesia.com. Sejarawan Anhar Gonggong membenarkan orasi Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri yang menyebut bahwa ayahnya, Presiden Soekarno, dilengsarkan pasca prahara tahun 1965. Megawati mengungkapkan cerita tentang ayahnya yang dilengsarkan itu saat memberikan orasi usai penyematan gelar Profesor Kehormatan dengan status Guru Besar Tidak Tetap oleh Universitas Pertahanan pada Jumat, tanggal 11 Juni tahun 2021. Setelah Soekarno lengser, Mega berkata hidupnya berubah drastis. Dia yang dibesarkan dalam lingkungan istana, kemudian menjalani kehidupan seperti rakyat biasa. Mega bahkan pernah mengikuti penelitian khusus kebijakan pada Orde Baru untuk menjaring orang-orang yang terindikasi terkait dengan komunisme. Saya tumbuh besar di istana. Akibat peristiwa politik tahun 1965, saya tidak bisa melanjutkan sekolah. Dan tentu saja karena ayah saya dilengsarkan, hidup sebagai rakyat biasa. Kata Megawati. Menurut Anhar, Soekarno dilengsarkan oleh orang-orang yang tak suka dengan konsep nasionalisme, agama, dan komunis yang diusung proklamator RI itu. Kalau hanya dia mengatakan dilengsarkan memang betul, yang melengsarkan ya mertua Prabowo. Kata Anhar saat dihubungi cnnindonesia.com, Jumat, tanggal 11 Juni tahun 2021. Anhar mengatakan, saat menjadi presiden, tidak semua orang setuju dengan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Bung Karno. Apalagi, kata dia, ketika proklamator kemerdekaan itu mencetuskan gagasan konsep politik nasionalisme, agama, dan komunisme. Nah, orang yang anti Nasakom, komunis, ya melawanlah. Belakangan kemudian terjadi peristiwa G30S PKI. Ujarnya, peristiwa G30S merujuk pada pembunuhan sejumlah perwira tinggi militer di Indonesia pada tahun 1965. Sementara Soekarno lengser pada tahun 1967. Peristiwa ini kemudian dikaitkan dengan gerakan Partai Komunis Indonesia. Menurut Anhar, peristiwa G30S PKI itu merupakan proses menuju upaya melengsarkan Soekarno. Ia menyebut, saat itu, pelengseran dilakukan lewat berbagai cara. Salah satunya melalui mekanisme sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Tetap berusaha lewat MPRS yang dibentuk oleh Bung Karno sendiri. Setelah Bung Karno mau dilengsarkan, anggota-anggota MPR, DPR, seperti orang PKI, PNI, diganti semua dengan pendukung Soeharto. Ya jadi memang benar dilengsarkan, ucap dia.